Ya, kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan tampak pesimis di awal pekan ini. Anda sendiri melihat kira-kira sebetulnya apa yang menjadi sentimen utama begitu pergerakan indeks harga saham gabungan kita berada di zona merah? Ya, sebetulnya kan ini diawali dengan adanya kenaikan suku bunga Fed ya yang cukup agresif minggu lalu. Nah ini jadi pertanyaan sekarang kan kira-kira BI bakal naikkan suku bunga apa enggak gitu kan Kamis ini ya. Karena kalau kita lihat kan rupiah sudah melebihi 14.800, yaitu ada tekanan untuk BI untuk menaikkan suku bunga gitu ya. Nah, makanya pasar saat ini menunggu hasil keputusan itu. Oke, kalau Anda sendiri melihat kira-kira dalam rentang waktu berapa lama lagi sih sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita juga akan terus bergerak melemah begitu ya? Sebetulnya kalau kita lihat juga mungkin level-level support yang perlu diperhatikan oleh IHSG berada di level berapa? Kalau secara teknikal sih mungkin kan di 6.700 ya. Kalau misalnya itu bisa bertahan cukup cukup kuat gitu ya, harusnya sih mungkin bergerak sideways dulu lah sampai ke 7.000 ya. Tapi kalau misalnya keputusan BI hasilnya seperti apa itu kan akan berpengaruh terhadap pasar kan. Karena pasar saat ini kan sebetulnya kalau year to date sih net flow asing itu masih sangat tinggi. Hampir 70 triliun rupiah yang masuk ke pasar kita gitu ya. Tapi karena adanya kondisi belakangan ini yang tekanan dari bursa regional dan global juga, itu membuat bursa kita juga untuk sementara kan bergeraknya sideways gitu ya, kecenderungannya negatif malah. Jadi itu memang sangat sangat krusial karena di satu sisi kan BI ini kan keputusannya untuk menaikkan suku bunga atau enggak itu kan sangat tergantung oleh pergerakan rupiah dan pergerakan inflasi kan. Ya. Inflasi saya dengar kan mungkin 1 Juli katanya kan listrik untuk yang 3.500 kVA ke atas mungkin kan akan naik gitu kan. Itu kan berarti kan ada tekanan inflasi juga. Yang kedua kan seperti saya utarakan tadi juga rupiah kan sudah tertekan mendekati hampir ke 14.9 gitu ya. Jadi itu kan dua hal yang sangat sangat krusial untuk keputusan dari BI ya. Oke. Saya perkirakan sih mungkin BI mungkin menaikkan suku bunga sebesar 25 bips gitu ya hari Kamis ini Oke. gitu. Berarti itu sesuai tadi ya dengan ekspektasi dari para pelaku pasar. Tapi kalau untuk kita tarik lagi begitu ya sepanjang tahun 2022 sendiri, ekspektasi dari para pelaku pasar sendiri ini juga kira-kira akan mengharapkan BI akan menaikkan suku bunga hingga berapa basis poin? Tadinya sih saya perkirakan mungkin hanya 100 basis poin ya, walaupun Fed mungkin 2,5 basis poin, 250 basis poin tadinya, tapi karena inflasi yang tinggi di bulan lalu jadi kemungkinan Fed itu kan akan lebih agresif gitu. Jadi kita memperkirakan mungkin tahun ini kenaikannya bisa 3,25 basis poin gitu ya, 325 basis poin gitu. Jadi kalau misalnya Fed begitu agresif, kemungkinan BI juga bisa lebih dari 100 gitu, bisa 125 atau 150 basis poin yang perkiraan kami sih ya. Tapi mungkin jumlahnya memang nggak sebesar di Fed lah kenaikannya gitu. Oke, di tengah penantian mungkin kita lihat juga kan sebetulnya dari BI sendiri juga akan menyesuaikan dari The Fed begitu. Tapi di tengah penantian sepanjang tahun 2022 yang kita ketahui juga bahwa penuh ketidakpastian begitu ya. Anda sendiri melihat kira-kira sebetulnya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sepanjang tahun ini kira-kira akan berada di rentang berapa sih? Apakah memang masih optimis begitu ya? Kemarin kan sempat disebutkan bahwa 7.800, 7.700 ini possible sekali dicapai oleh IHSG. Tapi dengan kondisi saat ini apakah level tersebut masih mungkin? Saya pribadi sih akhir tahun 7.550 sih dengan asumsi EPS growth mungkin sekitar 15% ya. Yang kalau kita lihat sebetulnya first Q 2022 ini kan dari yang sudah mengeluarkan laporan keuangan itu kan sangat bagus gitu ya, di atas 80% gitu kira-kira ya laba bersihnya kenaikannya gitu year on year. Jadi sebetulnya di dalam negeri kita sendiri sih sangat bagus ya kondisinya. Tapi memang karena ada tekanan dari luar ini jadi membuat kan kita mesti berhitung-hitung juga gitu efeknya terhadap pasar kita seperti apa gitu kan. Selama ini kan pasar kita ini kan dapat dibilang kan performanya paling bagus ya di Asia Pasifik ya year to date ya. Karena kesatu kan karena adanya perang membuat harga komoditas kan naik tinggi gitu ya. Padahal secara teoritis kan harusnya kalau misalnya US dollar indeksnya menguat karena peningkatan Fed yang begitu agresif, harusnya kan komoditas turun gitu ya. Tapi kan ini kan Ya. tidak terjadi gitu. Jadi agak beda gitu kondisinya gitu. Terus kalau kita lihat di dalam negeri, saya lihat sih saya paling 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 mudah sih sebenarnya melihat dari loan growth ya. Jadi dari pertumbuhan kredit itu sekarang udah tumbuh 9,1% di bulan April gitu ya. Saya pikir sih itu sangat sangat bagus ya. Di mana kredit modal kerja dan investasi sudah mengalahkan pertumbuhan dari kredit konsumsi.
yang tahun lalu itu sangat dominan di kredit konsumsi gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam negeri sendiri terlihat adanya pemulihan ekonomi ya di berbagai sektor gitu ya. Tapi memang karena ada faktor dari luar ini yang mungkin kita mesti pertimbangkan juga efeknya seperti apa gitu.